Cek 1, 2. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Jadi, saya di sini akan mereview sebuah artikel ilmiah atau jurnal dengan judul Analisis Performa SPF Load Balancing dengan metode cost manipulation. Dan artikel ini ditulis oleh Muhammad Wahyudi dan Firmansyah. Dan artikel ini juga telah terindeks Sinta 2. Jadi, saya Leovan Gamalia, mahasiswa program studi Teknik Informatika. Ini adalah tugas saya untuk mereview sebuah paper. Jadi di latar belakang dan rumusan masalah, kita harus tahu kenapa sih topik ini sangat penting. Performa sebuah jaringan itu sangat bergantung pada protokol routing yang digunakan. Nah, OSPF atau Open Source Path First adalah salah satu protokol yang paling banyak dipakai. OSPF juga menentukan sebuah jalur yang terbaik berdasarkan cost dan bandwidth-nya. Masalahnya ada ketika ada link failure dan traffic padat. Nah, atau yang namanya jalurnya mati. Kalau jaringan cuma punya satu jalur, bisa terjadi packet loss yang tinggi, layanannya juga jadi nggak stabil. Makanya di sini tuh dibutuhkan yang namanya load balancing, yaitu teknik untuk membagikan sebuah beban traffic ke beberapa jalur atau dua jalur secara seimbang. Nih, pertanyaan di sini juga muncul sih, atau pertanyaan utama di penelitian ini. Seberapa efektif sih metode cost manipulation di OSPF buat ngurangin packet loss saat terjadinya link failure? Terus ada sebuah yang namanya tujuan penelitian. Manipulation bisa membuat OSPF mendistribusikan traffic secara merata ke dua jalur dan mengurangi yang namanya packet loss. Objek yang diteliti di sini ada 3, yaitu protokol SPF itu sendiri, metode cost manipulation-nya, dan simulasi jaringan yang menggunakan Cisco Packet Tracker, 3 router dan 3 PC. Penting juga untuk tahu batasannya. Di penelitian ini tidak membahas keamanan jaringan dan tidak diuji di jaringan produksi skala besar. Semua dilakukan di lingkungan simulasi. Parameter yang diuji pun spesifik. Ada hop count, terus ada total cost jalur, dan packet loss saat link failure. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan kerangka SPDLC, Security Policy Development Life Cycle, yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada identifikasi, untuk menganalisis sebuah permasalahan load balancing. Kedua ada analisis, untuk melihat sebuah kondisi saat routing OSPF sebelum ada intervensi. Ketiga ada yang namanya perancangan, membuat topologi di Cisco Packet Tracker. Keempat ada implementasi, menerapkan konfigurasi cost manipulation ke interface router. Kelima ada audit, untuk menguji konektivitas thread, total cost jalur, dan skenario link failure. Yang keenam ada evaluasi, untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah. Metodologi ini cukup sistematis dan mudah untuk diikuti. Nah, bagian yang paling menarik adalah hasilnya. Sebelum cost manipulation ditetapkan, jalur RI ke R3 langsung punya cost 194 dan dipakai. Sedangkan jalur RI1, RI2, RI3 itu punya cost 258 dan tidak terpakai sama sekali. Jadi semua traffic hanya lewat satu jalur. Nah, setelah cost manipulation, kedua jalur dimanipulasi sehingga cost-nya sama, yaitu 6 dan 6. Akibatnya SPF memulai membagi traffic kedua jalur, itulah load balancing. Dampaknya apa? Dampaknya itu ke packet loss rata-rata turun dari 1,4 menjadi 0,6 paket saat terjadi link failure, dan paket yang berhasil diterima naik dari 900 menjadi 903 dari total 907 paket yang dikirim. Jadi secara angka metode ini itu sangat efektif. Analisis. Sekarang masuk ke analisis saya sebagai reviewer. Dari sisi permasalahan, topik ini memang relevan dan punya nilai praktisnya tinggi. Banyak jaringan skala kecil sampai menengah yang pakai OSPF dan rentan overload kalau cuma satu jalur. Tapi kelemahannya adalah
Simulasi hanya pakai 3 router, jadi belum menggambarkan komplektivitas atau jaringannya itu multi area atau multi vendor yang bisa ditemukan di dunia nyata. Tapi dari sisi metodologi SPLDC yang dipakai cukup sistematis. Cisco paket trackernya juga pilihan yang tepat untuk sebuah simulasi OSPF, tapi topologinya yang diuji cuma satu. Skenario dan pengujian link failure hanya dilakukan 5 kali percobaan. Ini membuat validitas statistiknya agak lemah. Dari sisi hasil penyetaraan atau nilai kosnya dari 194 sampai 258 itu menjadi keduanya 6 berhasil mengaktifkan jalur kedua yang terbukti menurunkan packet loss. Data yang disajikan juga cukup detail ya. Ada tabel cost dan hasil tracker yang mudah diverifikasi. Namun ada catatan yang penting. Penelitian ini belum menguji parameter QoS lain seperti throughput dan jitter, terutama pada kondisi traffic yang tinggi secara bersamaan. Jadi kita ini belum tahu persis seberapa efektif sih metode ini kalau kondisi jaringannya ini lebih ekstrim. Nah, di sini saya rangkum kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihannya ada data perbandingan sebelumnya dan sesudah jelas, kuantitatif, metodologi SPDLC-nya terstruktur, mudah direplikasi, skenario link value relevan dengan kondisi nyata, konfigurasinya juga jelas, lengkap sampai ke command line-nya. Tapi kekurangannya juga ada, yaitu hanya 3 router, belum jaringan skala besar atau multi area, tidak menguji QoS lain, throughput, delay, atau jitter. Uji link failure terbatas pada 5 kali percobaan, belum juga dibandingkan dengan HMB bawaan OSPF. Dari sisi kontribusi yang ada, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa cost manipulation bisa digunakan sebagai teknik load balancing alternatif tanpa perlu mengubah topologinya secara fisik jaringan sama sekali. Ini jauh lebih praktis dan hemat biaya. Penelitian ini juga menunjukkan dampak kuantitatif yang sangat jelas dan bisa jadi referensi praktis bagi para networker administrator. Salah satu catatan, konsep cost manipulation di OSPF sendiri bukan hal baru, tetapi membuktikan empirisnya. Dengan data sebelum, sesudah, tetap punya nilai tambah. Terutama untuk konteks yang akademik dan referensinya ini praktis. Nah, di review ini, saya ada beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, di mana tambah jumlah router di area OSPF untuk uji skalabilitas. Kedua, ada perluas pengujiannya. Yang ketiga, bandingkan langsung cost manipulation dengan teknik ECMP bawaan OSPF. Keempat, coba tetapkan OSPF versi 3 berbasis IP versus versi 6. Ini juga sudah disarankan oleh penulis aslinya. Dan kelima, secara hasil simulasi dengan menggunakan router fisik sungguhan, rekomendasi ini sangat penting supaya temuan penelitian bisa lebih kuat dan relevan untuk implementasi nyata. Temuan dan hasil akhir secara keseluruhan, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa metode cost manipulation pada OSPF efektif sebagai teknik load balancing. Packet loss juga berhasil diturunkan dari 1,4 menjadi 0,6. Meskipun skala pengujiannya masih terbatas pada simulasi 3 router, penelitian ini memberikan referensi yang bermanfaat bagi administrator jaringan yang ingin meningkatkan keandalan layanan berbasis OSPF tanpa investasi perangkat tambahan. Jadi, terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video saya. Sekian dari saya. Terima kasih.